Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang pada Bapak Ibu anggota kelas MSTC. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa dipertemukan kembali untuk belajar bareng soal lika-liku serba-serbi PBJ melalui Muji Santosa Training and Consulting. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Muji Santosa selaku Direktur MSTC dan Profesor Muklis selaku pengelola MSTC dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada tender dan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan narasumber Bang Jeffrey Purnama sebagai fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dari UKPBJ Kutai Kartanegara. Nah, gimana lebih jauh tentang SMKK penerapannya pada tender dan pengadaan langsung, kita langsung saja serahkan kepada Bang Jeffrey Purnama untuk memberikan materi. Namun sebelumnya marilah kita berdoa agar kita dimudahkan dalam menyerap materi yang disampaikan pada siang hari ini dan bisa bermanfaat dalam membantu kita melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Selanjutnya kepada Bang Jeffrey Purnama, layar dan waktu dipersilahkan sampai jam 15 kurang jam 3 sore kurang 15 menit ya. Terima kasih, 45 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tomo atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting yang mungkin pada kesempatan kali ini belum ada hadir ya Pak Tomo ya. Selanjutnya Pak Prof. Muklis yang saya hormati juga, senior saya Pak Tomo dan senior-senior saya yang lain, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baik, hari ini saya diamanahkan oleh Pak Muji untuk sedikit sharing atau berbagi materi bersama Bapak Ibu sekalian terkait penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi khususnya pada proses pemilihan melalui tender dan pengadaan langsung Bapak Ibu sekalian. Baik, saya langsung saja. Ini udah terlihat ya Pak Tomo ya? Materi udah ya. Oke Bapak Ibu Yuk, jelas. sekalian. Ya, ini sedikit biodata saya Bapak Ibu. Saya saat ini bekerja di UKPBJ Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Juga aktif sebagai Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan juga. Nah, demikian kurang lebih profil dan biodata saya. Saya juga aktif di kepengurusan DPD IP Provinsi Kaltim dan juga sebagai anggota dari Muji Santosa Training and Consulting. Baik Bapak Ibu, sebagai awal materi, ini terkait regulasi dalam penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, di mana sebelumnya adalah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Mana berdasarkan undang-undang tersebut, maka terbitlah namanya PP 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang 2 nomor Undang-Undang nomor 2 mohon maaf tahun 2017. Nah, dari regulasi ini pada waktu itu muncullah namanya peraturan Permen PUPR 14 tahun 2020 seperti sebagaimana kita ketahui bersama tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia yang waktu itu mencabut Permen PUPR 7 2019. Sementara terkait sistem manajemen keselamatan konstruksi, terbitlah Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang pedoman penerapan SMKK. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 dan serta PP 22 yang waktu itu diterbitkan, maka muncullah aturan atau regulasi dari Permen PUPR
yaitu Peraturan Permen PU nomor 14 dan Peraturan Permen PU 21 khususnya tentang pedoman penerapan SMKK. Nah, bersamaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Bapak Ibu, maka juga muncul atau terbit PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, dari regulasi-regulasi ini terbit juga beberapa peraturan, yaitu tentang khususnya di pengadaan barang jasa pemerintah, itu ada peraturan LKPP nomor 12 yang merupakan turunan dari Perpres 12 tahun 2021, yaitu peraturan LKPP nomor 12 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, di mana dengan terbitnya peraturan ini maka secara otomatis proses pemilihan barang jasa khususnya pekerjaan konstruksi tidak lagi berpedoman pada Permen PUPR 14. Selanjutnya juga terbit peraturan dari PUPR tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, yaitu Permen PUPR 10 tahun 2021 yang mencabut Permen PUPR 21 2019. Serta yang baru ini juga ada Permen PUPR 8 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi yang mencabut Permen PUPR 1 ya Bapak Ibu ya, tahun 2022. Nah, jadi dengan terbitnya beberapa regulasi inilah sekarang kalau terkait penerapan SMKK sebagaimana kita ketahui bersama sudah mengacu kepada Permen PUPR 10 tahun 2021 Bapak Ibu. Baik, nah ini kurang lebih Bapak Ibu terkait struktur atau isi dari Permen PUPR 10 2021 di mana dia memiliki 5 bab ya, yang meliputi ketentuan umum, penerapan SMKK, ketentuan peralihan, komponen kegiatan penerapan SMKK, serta ketentuan penutup. Dan juga terdapat beberapa lampiran Bapak Ibu, sebagaimana yang tersampaikan di slide saya, ada terkait wewenang dan tanggung jawab, ada tata cara PMPM, perancangan konseptual, hingga ke komponen kegiatan penerapan SMKK. Jadi inilah struktur dari Permen PUPR 10 tahun 2021. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke materi lebih lanjut, kita mengulas sedikit apa sih sistem manajemen keselamatan konstruksi, yaitu merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Jadi sistem manajemen keselamatan konstruksi ini penekanannya adalah merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dia tidak terpisah dari manajemen sistem pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi, Bapak Ibu. Nah, kalau keselamatan konstruksi sendiri adalah kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan, keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta keselamatan publik dan lingkungan. Nah, makanya sekarang dia sudah meluas artinya tentang keselamatan konstruksi ini, ruang lingkupnya lebih luas, sudah meliputi terkait konstruksi, keselamatan konstruksinya sendiri, keselamatan publik, serta sudah mencakup keselamatan lingkungan seperti itu. Nah, dari sistem manajemen keselamatan konstruksi ini khususnya di proses pemilihan ya, sebagaimana kita ketahui, ada namanya rencana keselamatan konstruksi, yaitu dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat elemen SMKK. Jadi RKK adalah dokumen yang memuat elemen SMKK dan merupakan satu kesatuan dalam dokumen kontrak. Nah, inilah yang sebagaimana kita ketahui bersama menjadi persyaratan khususnya dalam penerapan SMKK pada proses pemilihan. Seperti itu. Jadi mana penyedia nanti menyampaikan yang namanya rencana keselamatan konstruksi. Baik, sebelum kita terkait bagaimana penerapannya di proses pemilihan, kita ketahui bersama apa itu resiko keselamatan konstruksi, merupakan resiko yang memenuhi satu atau lebih kriteria. Jadi dia memenuhi satu atau lebih kriteria berupa besaran resiko pekerjaan, artinya meliputi dari besaran resiko, nilai kontrak, jumlah tenaga kerjanya, jenis alat berat yang dipergunakan, dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan. Jadi resiko keselamatan konstruksi ini dapat ditetapkan dengan berpedoman tadi Bapak Ibu terkait dari resiko pekerjaan, bisa juga berdasarkan nilai kontrak,
Kalau kita mengacu ke Permen PUPR 10 tadi, ada jumlah tenaga kerja, jenis alat berat, serta tingkatan penerapan teknologi yang digunakan. Nah, penilaian risiko keselamatan konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang dampaknya terhadap kerugian atas konstruksi tersebut juga dapat menimbulkan bahaya atau kerugian jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagaimana kita ketahui, pada tingkat resiko keselamatan konstruksi itu ada tiga, ada tingkat risiko kecil, tingkat risiko sedang, dan tingkat risiko besar. Nah, penetapan tingkat risiko ini, Bapak Ibu, adalah untuk menentukan kebutuhan ahli K3 konstruksi atau kebutuhan personil keselamatan konstruksi yang dipersyaratkan, bukan untuk menentukan segmentasi pelaku usaha pada pekerjaan konstruksi. Jadi ini yang harus kita ingat dan harus kita garis bawahi bahwa penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi ini adalah dalam rangka menetapkan terkait personil keselamatan konstruksi yang dibutuhkan, bukan untuk menetapkan terkait segmentasi pelaku usaha atau menetapkan misalnya pelaku usaha kecil, menengah, atau besar. Tidak seperti itu. Bisa saja mungkin pekerjaan dengan segmentasi pelaku usaha kecil memiliki tingkat risiko yang sedang, tergantung bagaimana nanti penilaian atau penetapan tingkat risiko yang dilaksanakan pada tahap perencanaan atau perancangannya, Bapak Ibu. Nah, ini dengan mengacu ke Permen PUPR 10 2021, tadi terkait tingkat risiko keselamatan konstruksi, yang pertama yaitu tingkat risiko keselamatan konstruksi besar adalah yang bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian risiko yang ditetapkan oleh pengguna. Yang kedua, kalau kita mengacu di Permen PUPR 10 itu adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 100 miliar rupiah. Terus mempekerjakan tenaga yang berjumlah lebih dari 100 orang, menggunakan peralatan berupa pesawat angkat, menggunakan metode peledakan atau menyebabkan terjadinya peledakan, dan atau pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. Nah, di dalam lampiran Permen PUPR 10 ini ada juga Bapak Ibu terkait penetapannya seperti apa, khususnya dalam menetapkan apakah pekerjaan tersebut menggunakan teknologi tinggi atau tidak. Kalau risiko keselamatan konstruksi sedang adalah nilai HPS-nya di atas 10 miliar. Nah, kalau di atas 10 miliar sampai dengan 100 miliar itu tingkat risiko keselamatan konstruksinya adalah sedang. Mempekerjakan tenaga yang berjumlah 25 sampai dengan 100 orang atau pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi media. Sementara kalau risiko keselamatan konstruksi kecil berbahaya rendah, nilai HPS sampai dengan 10 miliar, jumlah tenaga kerjanya kurang dari 25 orang atau pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana. Jadi yang harus kita tekankan adalah suatu pekerjaan itu bisa memenuhi lebih dari satu kriteria risiko keselamatan. Nah, jadi nanti penentuan tingkat risikonya ditentukan dengan memilih risiko keselamatan konstruksi yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Nah, jadi ada tiga tingkat risiko keselamatan konstruksi, ada risiko keselamatan tingkat risiko konstruksi yang besar, risiko keselamatan sedang, dan risiko keselamatan yang kecil, Bapak Ibu. Baik, nah Bapak Ibu terkait ini juga kita sudah ketahui bersama terkait syarat petugas atau ahli K3 sebagaimana ditentukan berdasarkan tingkat risiko tadi. Jadi untuk tingkat risiko kecil, kita mempersyaratkan petugas keselamatan konstruksi tanpa pengalaman. Kalau risiko yang sedang itu mempersyaratkan ahli muda K3 pengalaman 3 tahun atau ahli media tanpa pengalaman. Sementara kalau tingkat risiko besar, kita mempersyaratkan ahli media K3 pengalaman 3 tahun atau ahli utama yang tanpa pengalaman, Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah, khususnya yang di teman-teman Pokja pemilihan juga sudah mengetahui ini, terkait penetapan personil keselamatan konstruksi berdasarkan pada tingkat risiko yang ditetapkan oleh PPK pada tahap perancangan atau di dalam spesifikasi teknis. Baik Bapak Ibu, terkait penerapan SMKK, sesuai pasal 2 pada ayat 1 Permen PUPR 10 dinyatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK atau setiap pengguna jasa, dan berarti setiap pengguna dan penyedia harus dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Bapak Ibu. Jadi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di sini dia tidak
melihat apakah itu konstruksi dengan nilai kecil atau nilai konstruksi yang besar, semuanya harus menerapkan SMKK. Jadi kalau dalam proses jasa konstruksi, baik itu melalui proses pemilihan melalui tender, ataupun melalui pengadaan langsung, harus menerapkan atau menyelenggarakan namanya SMKK. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di pasal 2 di ayat 3-nya itu dinyatakan bahwa penyedia jasa yang harus menerapkan SMKK merupakan penyedia yang memberikan layanan konsultan manajemen penyelenggara konstruksi atau MK, konsultan konstruksi pengawasan, jadi konsultansi pengawasan juga harus menerapkan SMKK, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi yang harus menerapkan SMKK yang meliputi konsultansi, jasa konsultasi pengawasan, jasa konsultasi manajemen konstruksi, pekerjaan konstruksinya sendiri. Juga harus diterapkan juga SMKK itu juga di tahap pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Ya, nanti di tahap pengkajian dan perencanaan dan perancangan inilah yang bertugas menetapkan tadi atau bertugas menetapkan identifikasi resiko, tingkat resiko keselamatan konstruksi itu di tahap pengkajian atau di perencanaan dan perancangan. Nah, ini jadi penekannya di sini adalah setiap pengguna jasa bahwa di seluruh pekerjaan konstruksi itu pada prinsipnya harus menerapkan SMKK. Jadi baik itu melalui proses tender ataupun melalui proses pengadaan langsung, semuanya wajib namanya menerapkan yang namanya sistem manajemen keselamatan konstruksi, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana kita ketahui, dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi itu meliputi yang satu adalah rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ini merupakan produk dari konsultan perencana atau konsultan perancang. Terus ada dokumen rencana keselamatan konstruksi yang biasanya kita persyaratkan di dalam proses pemilihan, khususnya dalam proses pemilihan tender ya. Wajib menerapkan rencana keselamatan konstruksi dan juga merupakan bagian dari dokumen kontrak nantinya. Terus ada rencana mutu pekerjaan konstruksi, khususnya pada jasa pekerjaan konstruksi, maka wajib nanti penyedia tersebut menyampaikan rencana mutu pekerjaan konstruksi. Ada program mutu namanya Bapak Ibu, yang khusus untuk jasa konsultansi, biasanya itu juga membuat atau menetapkan yang namanya program mutu. Terus ada rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ini untuk dipersyaratkan pada tingkat resiko sedang dan besar, penyedia wajib membuat atau menyiapkan dokumen rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Begitu juga dengan rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Ini hanya ditetapkan pada tingkat resiko sedang dan besar, Bapak Ibu. Nah, terkait yang pertama, rancangan konseptual SMKK bahwa maaf, dalam melakukan pekerjaan pengkajian, artinya dalam pekerjaan pengkajian, dalam jasa konsultan perencanaan dan perancangan, penyedia jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi itu menyusun namanya rancangan konseptual SMKK. Jadi tugas menyusun rancangan konseptual SMKK ini merupakan tugas dari jasa konsultansi perencanaan atau perancangan, Bapak Ibu. Dalam menyusun rancangan konseptual tersebut, penyedia jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memiliki ahli keselamatan kesehatan kerja, konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Nah, jadi kalau misalnya jasa konsultansi perancangan ini kita bicara misalnya dalam proses pemilihan tender ya, dalam menyusun rancangan konseptual SMKK khususnya pekerjaan tender dengan kalau kita bicara di proses jasa konsultansi itu seleksi ya, mohon maaf dengan nilai di atas 100 juta misalnya, maka jasa konsultansinya harus memiliki ahli keselamatan kesehatan kerja atau ahli keselamatan konstruksi. Jadi nanti PPK dalam mempersiapkan dokumen persiapan pengadaan khususnya untuk jasa konsultansi perancangan atau perencanaan, salah satu persyaratan tenaga ahlinya adalah menetapkan terkait ahli keselamatan kesehatan kerja konstruksi atau ahli K3. Nah, sementara dalam hal prosesnya atau pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pengadaan langsung, maka tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli K3 atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Jadi kalau di pengadaan langsung itu pada prinsipnya tenaga ahli yang dilibatkan dia merangkap sebagai ahli K3 Bapak Ibu. Sementara kalau kita di proses tender itu mungkin akan terpisah. Ada ahli tersendiri misalnya, nah ada juga ahli
K3 tersendiri. Sementara kalau di pengadaan langsung, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli K3. Seperti itu perbedaannya kalau di proses tender dan di proses pengadaan langsung, khususnya untuk jasa konsultansi, perencanaan atau perancangan. Baik, nah rancangan konseptual SMKK pada tahap pengkajian atau perencanaan itu meliputi adalah yang pertama, meliputi lingkup dan pernyataan tanggung jawab pengkajian. Jadi pada tahap pengkajian, rancangan konseptual yang pertama yang dibuat adalah terkait tanggung jawab dari pengkajian atau perencanaan tersebut. Yang kedua adalah informasi terhadap kelayakan yang meliputi sosial, lingkungan, sosial ekonomi, atau dampak lingkungan. Ini tahap pengkajian ya. Dan yang terakhir adalah terkait rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Nah, ini di tahap pengkajian Bapak Ibu atau di tahap perencanaan. Sementara di tahap perancangan, isi dari rancangan konseptual SMKK meliputi lingkup dan tanggung jawab perancang termasuk pernyataan jika terjadi revisi desain. Nah, jadi kalau kita sebenarnya bicara jasa konsultansi perancangan, perencanaan atau perancangan itu salah satu isi dalam rancangan konseptual SMKK-nya adalah tanggung jawab perancang termasuk pernyataan jika terjadi revisi desain. Nah, jadi kalau apabila ada terjadi revisi desain, memang pada prinsipnya harusnya kembali kepada konsultan perancangannya, karena di rancangan konseptual SMKK tersebut mereka sudah membuat pernyataan tanggung jawab tersebut. Yang kedua terkait metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu sekalian. Terus standar pemeriksaan dan pengujian, rekomendasi dan rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana manajemen lalu lintas misalnya, identifikasi bahaya, penilaian resiko, penentuan dan pengendalian atau kita kenal dengan IBPRP, daftar standar atau peraturan perundangan terkait keselamatan konstruksi, biaya SMKK, serta rancangan panduan keselamatan. Nah, inilah 10 poin atau 10 hal yang harus tercantum dalam rancangan konseptual pada tahap perancangan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu, penerapan SMKK sesuai dengan siklus penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu di tahap pengkajian atau perancangan atau perencanaan, mohon maaf, produk yang dihasilkan adalah rancangan konseptual SMKK-nya. Seperti tadi saya sampaikan, ada tiga rancangan konseptual SMKK pada tahap pengkajian atau perencanaan. Sementara di tahap perancangan, dokumen yang dihasilkan adalah ada semacam DED, misalnya Bapak Ibu, seperti yang ketahui, HPS, dan rancangan konseptual SMKK perancangan, yang tadi ada 10 poin tadi Bapak Ibu, terkait rancangan konseptual SMKK. Nah, di proses pemilihan tentu kita ketahui ada namanya dokumen pemilihan, ada dokumen penawaran, dan ada namanya RKK penawaran. Sementara di tahap pelaksanaan ada namanya RMPK, ada RKK pelaksanaan, ada laporan hasil pekerjaan, dan as-built drawing, sebagaimana kita ketahui. Jadi terkait RKK, ada 2 RKK Bapak Ibu pada prinsipnya, atau yaitu RKK penawaran dan juga ada RKK pelaksanaan. Nah, jadi nanti RKK penawaran ini pada tahap apabila penyedia tersebut sudah ditetapkan sebagai pemenang, pada tahap proses penandatanganan kontrak, maka RKK penawaran ini akan dimutakhirkan Bapak Ibu sekalian menjadi RKK pelaksanaan. Jadi ada perbedaan antara RKK penawaran dan RKK pelaksanaan Bapak Ibu. Nah, sementara penerapannya pada tahap pemilihan penyedia, yaitu dari hasil dokumen perancangan, yang nanti hasil dokumen perancangan ini kan muncul dan menjadi bagian dari spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK dan menjadi bagian dari dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja pemilihan. Di mana di sana memuat atau mencakup terkait uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan tingkat risiko, terus biaya penerapan SMKK pada HPS serta kualifikasi personil manajerial atau persyaratan terkait personil manajerial. Nah, pada saat pelaksanaan pemilihan, kewajiban Pokja adalah memberikan penjelasan pada tahapan penjelasan pekerjaan terkait isi dari dokumen pemilihan, di mana salah satunya tentu terkait persyaratan dalam SMKK atau terkait persyaratan RKK, di mana nanti ditindaklanjuti dengan penyampaian dokumen penawaran oleh penyedia yang meliputi RKK penawaran, ada biaya penerapan SMKK, serta personil manajerial sesuai yang dibutuhkan atau sesuai yang dipersyaratkan di dalam dokumen pemilihan.
Terus pada tahap evaluasi dokumen penawaran, seperti biasa kita selaku Pokja Pemilihan akan mengevaluasi terkait personil manajerial yang disampaikan oleh peserta tender, mengevaluasi terkait RKK penawarannya, serta terkait biaya penerapan SMKK pada daftar kuantitas atau harga yang disampaikan oleh penyedia atau peserta tender. Nanti terakhir muncul ada namanya tahap penetapan pemenang, Bapak Ibu. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahap berkontrak, di mana seperti saya sampaikan di awal tadi, RKK penawaran yang disampaikan di tahap pemilihan nanti akan dimutakhirkan pada tahap pelaksanaan kontrak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Penerapan SMKK dalam proses pemilihan pekerjaan konstruksi, sebagaimana kita ketahui sesuai mengacu. Di sini saya lebih spesifik mengacu pada Permen PUPR 10, khususnya di pasal 21, Bapak Ibu, bahwa penerapan SMKK pada tahap pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi oleh pengguna jasa dituangkan dalam dokumen pemilihan. Nah, penerapan SMKK pada tahap pemilihan oleh pengguna jasa di sini oleh kita selaku PPK ataupun Pokja pemilihan itu juga menjadi bagian dari pengguna, dituangkan dalam dokumen pemilihan. Jadi dokumen pemilihan yang dimasukkan di sini, di sana muncul adalah namanya spesifikasi teknis. Tentu kita ketahui bersama yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan, di mana nanti ditindaklanjuti pada tahap evaluasi dengan menilai RKK penawaran, Bapak Ibu. Selain RKK penawaran, dokumen pemilihan juga memuat terkait evaluasi personil manajerial keselamatan konstruksi. Nah, terus yang selanjutnya adalah dokumen pemilihan harus memuat manajemen resiko keselamatan konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penetapan tingkat resiko keselamatan konstruksi, serta biaya penerapan SMKK pada HPS. Nah, ini tentu kita juga sudah sama-sama saling ketahui bahwa di dalam dokumen pemilihan atau di dalam spesifikasi teknis yang menjadi bagian dokumen pemilihan, PPK wajib menyampaikan yang namanya identifikasi risiko keselamatan konstruksi serta uraian pekerjaan serta penetapan tingkat risikonya. Sementara di HPS yang ditetapkan di PPK juga sudah menyampaikan atau sudah menetapkan terkait biaya penerapan SMKK. Nah, RKK penawaran merupakan bagian persyaratan tender, Bapak Ibu. Kalau kita mengacu di Permen PUPR 10 2021 itu, Permen PUPR 10 di pasal 13 itu dinyatakan bahwa RKK penawaran merupakan bagian persyaratan tender. Jadi saya tidak dinyatakan terkait pengadaan langsung, Bapak Ibu sekalian. Karena memang kalau kita berbicara di dukpilnya pengadaan langsung itu tidak ada persyaratan terkait RKK seperti itu. Nah, karena ini juga selaras dengan Permen PUPR ini, di mana RKK penawaran merupakan bagian persyaratan tender. Jadi hanya disyaratkan pada proses pemilihan melalui tender saja. Kalau pada pengadaan langsung pada prinsipnya tidak dipersyaratkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu di sebagaimana saya sampaikan tadi di dokumen pemilihan kita, ini untuk dokumen pemilihan tender itu memang ada Bapak Ibu di poin 2 ini dokumen penawaran teknis di huruf E itu adalah formulir rencana keselamatan konstruksi. Jadi formulir RKK itu menjadi bagian dari dokumen penawaran teknis. Sementara kalau di pengadaan langsung itu hanya dua saja persyaratannya. Kalau terkait persyaratan teknis hanya daftar isian peralatan dan daftar isian personil beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja. Jadi tidak ada mempersyaratkan terkait RKK Bapak Ibu di dalam dokumen pengadaan langsung. Jadi RKK ini memang hanya menjadi bagian evaluasi di dokumen tender saja Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya apakah boleh kita menetapkannya di pengadaan langsung ya, sebenarnya pada prinsipnya boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau memang karena kan kalau kita bicara hal tersebut itu juga bukan merupakan penambahan syarat karena kalau kita melihat di dalam formnya SPSE itu di isian data SPSE khususnya di pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu juga ada sebenarnya Bapak Ibu. Artinya di ruangnya itu juga ada terkait persyaratan teknis itu terkait dokumen RKK Bapak Ibu sekalian. Cuma memang sampai saat ini mungkin di proses pengadaan langsung kita belum menetapkan persyaratan terkait dengan rencana keselamatan konstruksi. Oke. Nah, tadi kita bicara tentang pekerjaan konstruksi Bapak Ibu. Bagaimana kalau di jasa konsultansi?
Di jasa konsultansi, penerapan SMKK pada tahap pemilihan penyedia jasa pengawasan ya Bapak Ibu ya. Kita di sini jasa konsultansi yang terkait jasa pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi dituangkan dalam dokumen pemilihan. Jadi di dalam KAK PPK itu yang menjadi bagian dokumen pemilihan kalau kita bicara jasa konsultansi, sebenarnya juga harus sudah ada menetapkan terkait penerapan SMKK. Nah, dokumen pemilihan paling sedikit harus membuat terkait identifikasi bahaya dan pengendalian resiko terhadap aktivitas atau pengawasan manajemen, serta pengawasan manajemen penyelenggaraan pekerjaan sesuai tahapan pekerjaan konstruksi, terus menyampaikan atau terkait tenaga ahli keselamatan konstruksi dan biaya penerapan SMKK pada HPS. Jadi terkait jasa konsultansi konstruksi, Bapak Ibu, nah ini semuanya terbuka Bapak Ibu, artinya semuanya juga mencakup, karena di sini tidak ada keterangan terkait hanya pada tender saja, seperti di pekerjaan konstruksi tadi. Jadi pada khususnya di dokumen pemilihan, terkait identifikasi resiko, kalau tenaga ahli, kalau di jasa konsultansi pengadaan langsung itu kan tidak, karena bias kalau kita mengacu di Permen PUPR 10 itu juga sama. Tenaga ahli yang dipersyaratkan merangkap sebagai ahli keselamatan konstruksi seperti itu. Nah, jadi terkait identifikasi resiko dan biaya penerapan SMKK pada HPS juga harus ditetapkan oleh PPK di dalam KAK serta di dalam dokumen HPS juga untuk pengadaan langsung. Jadi pada pengadaan langsung itu sebenarnya di KAK PPK itu juga harus menetapkan terkait identifikasi bahaya serta pengendalian resiko. Nah, terkait biaya penerapan SMKK pada jenis kontrak waktu penugasan, kalau kita bicara jasa konsultasi pengawasan, disampaikan dalam biaya langsung non personil, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau PPK menetapkan HPS jasa konsultasi pengawasan, itu di biaya langsung non personil itu juga harusnya memasukkan biaya penerapan SMKK. Nah, sementara kalau dia jenis kontrak lamsam, disampaikan dalam keluaran komponen penerapan SMKK pada daftar keluaran dan harga, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait RKK atau Rencana Keselamatan Konstruksi, dinyatakan bahwa setiap calon penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK penawaran dalam dokumen penawaran. Nah, ini kan kalau kita bicara di sini sebenarnya skupnya luas, bisa di pemilihan, tender, bisa di pengadaan langsung Bapak Ibu. Tapi ditekankan di dalam Permen PUPR 10, RKK penawaran merupakan bagian persyaratan tender saja. Saya sampaikan tadi memang di pengadaan langsung tidak ada dipersyaratkan terkait RKK. Nah, dalam hal penyedia jasa pekerjaan konstruksi sudah ditetapkan sebagai pemenang, seperti saya sampaikan tadi, RKK penawaran harus dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait RKK. Ketentuannya apa? Seperti sama-sama kita ketahui, terkait persyaratan RKK, yaitu kita menetapkan satu uraian pekerjaan dan satu identifikasi bahaya, Bapak Ibu. Nah, uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi yang telah ditetapkan dalam rancangan konseptual SMKK. Jadi di rancangan konseptual SMKK itu bisa saja identifikasi bahayanya lebih dari satu, Bapak Ibu sekalian. Bisa saja mungkin tiga atau lebih dari tiga seperti itu. Yang jelas lebih dari satu bisa saja. Nah, nanti di dalam dokumen pemilihan atau di dalam persyaratan pemilihan kita hanya menetapkan satu saja. Satu uraian pekerjaan dan satu identifikasi bahaya yang nanti diambil atau ditetapkan berdasarkan tingkat risiko terbesar yang mungkin kemungkinan akan kemungkinan atau tingkat risiko terbesar yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut, Bapak Ibu. Nah, dokumen RKK itu meliputi dua, yaitu satu fakta komitmen keselamatan konstruksi dan elemen SMKK seperti itu. Jadi dokumen RKK tersebut meliputi fakta komitmen keselamatan konstruksi dan dokumen RKK dan elemen SMKK maksud saya Bapak Ibu sekalian. Nah, elemen SMKK ini juga sama-sama kita sudah ketahui ada 5 elemen Bapak Ibu. Yang pertama ada kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi. Ini meliputi nanti turunannya adalah fakta komitmen keselamatan konstruksi, terus ada perencanaan keselamatan konstruksi, ada dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Jadi inilah 5 elemen SMKK yang nanti harus disampaikan di dalam RKK penyedia atau di dalam RKK penawaran maupun di dalam RKK pelaksanaan.
Nah, ini contoh bentuknya sesuai dengan dopil kita atau di dalam MDP kita, bentuk dari rencana keselamatan konstruksi, yaitu meliputi kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, ada kepedulian kepemimpinan terhadap isu eksternal dan internal, dan komitmen keselamatan konstruksi. Terus ada perencanaan keselamatan konstruksi, itu ada identifikasi bahaya atau IBPRP, rencana tindakan, dan standar peraturan perundang-undangan. Terus ada dukungan keselamatan konstruksi, yang meliputi subelemennya ada sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, informasi terdokumentasi, dan seterusnya sampai ke evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Nah, inilah isi dari dalam RKK yang harus disampaikan oleh penyedia jasa, Bapak Ibu. Nah, ini juga sebagaimana sudah kita ketahui bersama terkait fakta komitmen keselamatan konstruksi itu seperti apa bentuknya, yaitu wajib menyampaikan fakta komitmen, sementara kalau kita mengacu ke dokumen pemilihan terkait evaluasi fakta komitmen adalah nama paket pekerjaan serta menyampaikan 7 komponen seperti itu Bapak Ibu. Jadi hanya nama paket dan menyampaikan 7 pernyataan komitmen keselamatan konstruksi. Jadi dalam proses pemilihan nanti jangan sampai kalau misalnya kesalahan atau nama pokja misalnya terdapat kesalahan nama pokja menjadi hal yang menggugurkan, itu tidak lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam pelaksanaan pemilihan sekarang hanya kalau kita mengacu ke dokumen pemilihan adalah nama paketnya yang harus sesuai Bapak Ibu sekalian. Terus ada elemen yang kedua terkait perencanaan keselamatan konstruksi, yaitu menyampaikan tabel B1 dan tabel B2. Nah, di sini yang terkait evaluasi hanya pada uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sesuai yang ditetapkan di dalam LDP, Bapak Ibu, sesuai yang ditetapkan atau dipersyaratkan di dalam dokumen pemilihan. Nah, jadi dalam terkait evaluasi dokumen penawaran, khususnya RKK, Pokja Pemilihan hanya menilai dua ini saja, bahwa uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang tercantum di dalam RKK penawaran penyedia sesuai yang ditetapkan atau yang tercantum di dalam LDP dokumen pemilihan Bapak Ibu. Khusus tabel yang lain sebagaimana kita ketahui wajib terisi tapi isian tidak dievaluasi. Begitu juga pada tabel B2. Tabel B2 juga wajib terisi Bapak Ibu. Nah, wajib terisi dan tidak dievaluasi karena kalau kita mengacu ke MDP itu yang dievaluasi hanya dua ini saja. Nah, terkait di tabel B2 ada pernyataan bahwa pengendalian resiko sesuai kolom tabel B6. Dalam tahap evaluasi apabila pada kolom ini bahwa pengendalian resiko ini kalau kita nyatakan harus sesuai pada tabel 6 seperti ini, dalam hal ini tidak sesuai artinya tidak ada perbedaan, bukan hal yang mengukurkan juga. Karena kembali bahwa identifikasi uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang harusnya menjadi bahan evaluasi. Kalau hal yang lain yang penting terisi dan isian tidak dievaluasi. Ini terkait elemen yang kedua. Nah, di elemen yang ketiga, dukungan keselamatan konstruksi, yaitu sebagaimana kita ketahui juga, penyedia menyampaikan penjelasan salah satu suplemen atau tabel program komunikasi. Nah, tabelnya terisi, isian tidak dievaluasi Bapak Ibu, atau penyedia menyampaikan salah satu penjelasan subelemen di sini. Di sini contoh ada 5 subelemen, penyedia hanya menyampaikan salah satu saja isian penjelasannya, maka hal tersebut sudah memenuhi persyaratan. Penjelasannya seperti apa? Seperti mana kita ketahui di dokumen pemilihan, penjelasan subelemen juga tidak menjadi bagian evaluasi Bapak Ibu. Nah, inilah relaksasi dalam melakukan evaluasi terkait dokumen RKK. Nah, begitu juga pada elemen D atau elemen operasi keselamatan konstruksi, penyedia menyampaikan penjelasan salah satu subelemen atau tabel terkait job safety analysis. Yang penting kalau dia menyampaikan tabel, yang penting tabelnya terisi, isiannya tidak dievaluasi. Begitu juga kalau dia menyampaikan salah satu penjelasan subelemen, penjelasannya juga tidak menjadi bagian untuk dievaluasi. Yang penting penyedia cukup menyampaikan saja. Dan ada penjelasannya kalau dia terkait dengan penjelasan salah satu subelemen. Nah, begitu juga kalau di dalam evaluasi kinerja atau di dalam elemen yang terakhir, Bapak Ibu. Menyampaikan salah satu penjelasan subelemen atau menyampaikan tabel jadwal inspeksi dan audit. Sama, yang penting terisi dan isian tidak dievaluasi, Bapak Ibu. Saya kira kalau terkait evaluasi ini kita juga khususnya yang
kita selaku Pokja pemilihan juga sudah mengetahuinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan pengadaan langsung? Dalam pengadaan langsung, kalau kita mengacu ke Permen PUPR 10 tadi, bahwa dinyatakan dalam melakukan pekerjaan konstruksi dengan resiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung, penyedia jasa menyusun RKK sederhana. Jadi poinnya di sini adalah dinyatakan Bapak Ibu, dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Jadi istilahnya pekerjaan konstruksi sudah dilaksanakan, bukan pada tahap proses pemilihan atau penawaran. Maka penyedia jasa menyusun RKK sederhana. Nah, RKK sederhana paling sedikit memuat yang pertama kebijakan keselamatan konstruksi, terus pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja, IBPRP sederhana, rambu keselamatan sesuai identifikasi dan jadwal inspeksi. Jadi RKK yang disusun pada proses pengadaan, khususnya melalui pengadaan langsung merupakan RKK pelaksanaan, bukan RKK penawaran Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk lebih mitigasi agar hal ini bisa terimplementasi dalam pelaksanaan pengadaan langsung, ya kalau di kami Bapak Ibu sekalian, khususnya ini kami sampaikan di dalam spesifikasi teknis PPK khususnya pengadaan langsung bahwa penyedia jasa pada saat akan melakukan penandatanganan kontrak dalam bentuk SPK maka wajib menyerahkan RKK sederhana ini. Nah, ini meliputi 5 poin ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam dokumen pemilihan ini kalau kami Bapak Ibu kami masukkan artinya bentuk dari RKK sederhana ini. Ini bisa menjadi bahan acuan penyedia jasa dalam mempersiapkan dokumen RKK sederhana. Cuma kami sampaikan di sini wajib diserahkan penyedia kepada pejabat tangan kontrak pada saat penandatanganan SPK. Nah, ini kami masukkan Bapak Ibu di dalam dokumen pemilihan khususnya di pengadaan langsung, tapi bukan menjadi bagian persyaratan evaluasi. Ini kami masukkan sebagai dengan tujuan menjadi dasar atau pedoman penyedia nanti pada saat mereka melakukan persiapan tanda tangan, mereka wajib menyerahkan RKK sederhana ini karena mungkin saja Bapak Ibu sekalian tidak semua penyedia jasa khususnya pekerjaan konstruksi mengetahui bagaimana itu bentuk RKK sederhana di pengadaan langsung. Atau bisa saja mungkin di proses pengadaan langsung RKK ini tidak ada dalam khususnya menjadi bagian kontrak itu tidak ada RKK ini. Nah, makanya kalau di kami tetapkan itu di dalam spesifikasi teknis. Artinya dalam spesifikasi teknis sudah disampaikan bahwa penyedia wajib menyampaikan RKK pada saat penandatanganan SPK. Nah, di dalam dokumen pemilihan khususnya di pejabat pengadaan juga kami cantumkan terkait contoh atau bentuk dari dokumen RKK sederhana. Nah, ini contoh RKK terkait yang pertama tadi kebijakan keselamatan konstruksi Bapak Ibu sekalian, terus terkait pengadaan APD, IBPRP sederhana, rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya dan jadwal inspeksi. Nah, inilah bentuk dari RKK dari pengadaan langsung Bapak Ibu. Yang wajib memang disampaikan oleh penyedia jasa terkait dalam proses pengadaan langsung. Dan jadi kalau kami sampaikan di dalam dokumen pemilihan sebagai bahan acuan atau bahan acuan jadi dari penyedia jasa dalam mempersiapkan nanti untuk diproses disampaikan di dalam tahap penandatanganan kontrak. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang biaya penerapan SMKK. Sebagaimana kita ketahui, kalau di proses tender, biaya penerapan SMKK itu meliputi 9 komponen Bapak Ibu, meliputi penyiapan RKK, sosialisasi promosi dan pelatihan, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, asuransi perizinan, personil K3 konstruksi, fasilitas sarana dan prasarana kesehatan, rambu-rambu, terus ada konsultansi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi, di mana ini tidak wajib untuk keselamatan konstruksi yang kecil, dan terakhir, kegiatan dan peralatan terkait pengendalian resiko keselamatan konstruksi. Nah, inilah yang ditetapkan oleh PPK di dalam HPS, khususnya untuk proses pemilihan melalui tender, di mana kita ketahui kalau kita mengacu ke dokumen pemilihan, dalam hal penyedia nanti menyampaikan penawaran kurang dari 9 komponen ini tentu bukan hal yang menggugurkan Bapak Ibu. Tapi apabila nanti penyedia tersebut menjadi pemenang dan akan melaksanakan pekerjaan, penyedia tersebut wajib untuk melaksanakan semua biaya 9 komponen biaya penerapan ini.
Nah, ini terkait di proses tender, Bapak Ibu. Inilah isi dari biaya penerapan SMKK yang dicantumkan di dalam HPS, juga nanti dicantumkan di dalam dokumen penawaran penyedia. Nah, sementara di pengadaan langsung, khususnya pekerjaan konstruksi, untuk biaya penerapan SMKK itu paling sedikit ada 3 komponen, Bapak Ibu. Nah, di pengadaan langsung, khususnya di pekerjaan konstruksi, untuk biaya penerapan SMKK itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah pengadaan APD, alat pelindung diri atau alat pelindung kerja, terus pengadaan sarana prasarana terkait protokol kesehatan, dan terakhir terkait dengan rambu keselamatan. Nah, jadi Bapak Ibu yang selaku PPK mungkin di proses pengadaan langsung, nanti kalau di pekerjaan konstruksi tolong diingat, kalau di khusus pengadaan langsung komponen ini harus disampaikan atau harus tercantum di dalam HPS. Jadi kalau kita bicara pengadaan langsung pekerjaan konstruksi terkait biaya SMKK harus mencantumkan paling sedikit 3 komponen ini. Pengadaan APD, Sarpras, serta rambu keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir, untuk jasa konsultansi, khususnya di jasa konsultansi konstruksi ini mau diproses tender, mau diproses pengadaan langsung, pada HPS, PPK menetapkan biaya penerapan SMKK itu paling sedikit meliputi 3 komponen, Bapak Ibu. Yang pertama, penyiapan RKK atau rancangan konseptual SMKK. Yang kedua, terkait fasilitas sarana prasarana alat kesehatan, serta kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah, inilah 3 komponen yang paling sedikit tercantum di dalam HPS PPK. Jadi ini mau melalui proses seleksi ataupun melalui proses pengadaan langsung, komponen ini harus disampaikan, harus tercantum di dalam HPS PPK. Dan juga nanti disampaikan menjadi bagian dari dokumen penawaran harga penyedia jasa konsultansi, Bapak Ibu sekalian. Karena kadang ada beberapa, mungkin tidak sebagian, saya sering perhatikan, khususnya di pengadaan langsung ataupun di seleksi, Bapak Ibu, komponen ini tidak tercantum di dalam HPS PPK. Jadi kalau seperti misalnya di biaya non personal itu seperti itu saja, misalnya biaya laporan, biaya alat tulis kantor, nah tidak tercantum biaya penerapan SMKK ini. Nah, satunya nanti pada pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan pada saat melakukan review dokumen pemilihan, dokumen persiapan pengadaan, maksud saya memastikan bahwa biaya penerapan ini sudah disampaikan atau tercantum atau ditetapkan PPK di dalam HPS. Jadi apabila PPK di dalam HPS-nya tidak menetapkan ini, nanti Pokja pemilihan ya pada saat review wajib merekomendasikan Bapak Ibu bahwa untuk jasa konsultansi konstruksi juga harus ada namanya biaya penerapan SMKK. Mau ini melalui proses pengadaan langsung ataupun melalui proses seleksi jasa konsultansi Bapak Ibu sekalian. Oke, itu yang bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya mungkin materinya juga Bapak Ibu sudah tahu, jadi kita juga sedikit hanya merefresh saja. Nanti kita lebih banyak kita coba di ruang diskusi Bapak Ibu sekalian. Dan saya kembalikan ke Pak Satrio Tomo selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas Terima jamnya, kasih, Pak. Bang Jeffrey. Iya nih, tepat waktu ini. Jarang-jarang ini. Ini pengendalian kontraknya bagus ini. Oke. Ini kita sebelum sambil menunggu yang resen ini ada pertanyaan nih Bu Anis Mahmudah. Mungkin Bu Anis Mahmudah masih join, bisa resen ini. Ini pertanyaannya beliau, sebagai Pokja, apakah kita dapat meminta rancangan konseptual SMKK sebagai bukti penetapan risiko pekerjaan? Karena seringkali kalau nanya sama PPK-nya sudah dibuat atau belum, jawabannya sudah, tapi pada kenyataannya tidak membuat gitu. Gimana, Bang Jeffrey? Baik, terima kasih Pak Tomo. Ya pada prinsipnya Bu Anies Nah itu boleh saja ada Bu Bu kita Anis, pada ya. saatnya. Monggo, monggo Bu Anies. Gimana Bu? Masih di Halo mute ya Bu Bu ya? Anis, silahkan. Selamat siang, Pak. Ya, silahkan Bu Anis.
Itu tadi pertanyaan saya seperti di chat. Maksudnya untuk rancangan konseptual itu kan wajib ya. Cuman kita sebagai Ya, Pokja itu boleh minta ndak? Wajib ndak gitu loh. Karena pernah kejadian nih. Jadi itu paket nilai mungkin kalau secara nilai mungkin resikonya kecil. Ternyata PPK bilang ini resikonya sedang gitu loh. Nah, untuk penetapan resiko itu kan berdasarkan rancangan konseptual. Nah, itu gimana, Pak? Maksudnya boleh nggak kita oke. minta secara tertulis rancangan konseptual yang dibuat oleh konsultan pangsanya? Ya, Baik, makasih. Bu baik, Anis, Pak. kamu udah dari mana ya? Saya di Pokja, Pak, dari Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro. Oh ya, silakan Bang Jeffrey. Oke. Baik, Ibu. Jadi pada prinsipnya gini, Ibu. Eh, Kalau kita bicara proses review itu kan kita mereview adalah dokumen spesifikasi teknis ya. Ya, Dimana kalau kita bicara di dokumen spesifikasi teknis itu, seperti saya sampaikan tadi adalah meliputi PPK itu menyampaikan identifikasi bahaya, penetapan tingkat risiko, dan uraian pekerjaannya kan seperti itu ya. Artinya ya kalau pada prinsipnya, pada saat kita melakukan review, selama PPK tersebut sudah menetapkan uraian pekerjaan, tingkat resiko identifikasinya itu sudah sesuai Bu. Bu. Artinya sudah memenuhi terkait PPK-nya tidak pada saat review tidak menyampaikan rancangan konseptual SMKK, sebenarnya pada prinsipnya itu kan tidak ada masalah. Itu sekarang yang penting di dalam dokumen spesifikasi teknis sudah ditetapkan karena tadi kan penetapan identifikasi ini hubungannya adalah untuk menetapkan terkait persyaratan personil manajerialnya. Jadi kita menyesuaikan antara identifikasinya tingkat resiko dengan persyaratan personil, khususnya personil K3-nya. Apakah misalnya dia resikonya sedang, tapi ternyata dia mempersyaratkan mungkin petugas saja, tentu itu kan tidak sesuai. Karena kalau kita bicara di Permen PUPR itu kan tingkat resiko atau identifikasi itu terkait berhubungan dengan penetapan tenaga atau personilnya saja. Nah, sebenarnya itu Ibu. Tapi kalau memang Pokja masih meragukan, artinya meragukan, karena kan rancangan konseptual ini kan produk konsultan perancang ya Bu. Artinya produk konsultan perancang yang sudah direview oleh PPK, karena kan kewajiban PPK itu kan salah satunya kan mereview produk konsultan perancang, yang di mana dari hasil produk konsultan perancang itu kan adalah penerapan rancangan konseptual SMKK. Nah, apabila sudah dilakukan review, dari hasil review inilah muncul spesifikasi teknis kan gitu. Artinya kan sudah melalui tahapan-tahapan Ibu. Ada sudah dibuat oleh konsultan perancang, sudah dilakukan review oleh PPK dan dari hasil review maka muncullah spesifikasi teknis. Nah, itu ranahnya kan di ranah persiapan, di ranah perancangan kan antara PPK dan konsultan perancang seperti itu. Tapi kalau Pokja juga masih meragukan terkait penetapan itu dan Pokja artinya tetap meminta PPK menyampaikan, artinya menunjukkan lah, bukan menyampaikan, menunjukkan terkait rancangan konseptual SMKK ya monggo saja. Berarti nanti di dokumen di undangan reviewnya mungkin bisa ditambahkan membawa rancangan konseptual SMKK seperti itu. Tapi kembali Ibu, bukan kewajiban ya, bukan hal yang wajib PPK harus menunjukkan hal tersebut. Karena saya sampaikan tadi kan sudah melalui tahapan Ibu, sudah dibuat oleh konsultan perancang. Artinya kita sudah mengetahui bahwa konsultan perancangnya juga sudah pada tahap penetapan konsultan perancang ini juga sudah melalui proses kan, sudah ada tenaga ahlinya, mereka sudah punya ahli K3 yang sudah melakukan perhitungan, nah, sudah dilakukan review juga oleh PPK, hasil dari konsultan perancang, baru muncullah namanya spesifikasi teknis ya, artinya tahapan itu ya sudah, artinya prosesnya ya sudah, kita cukup mereview, pada prinsipnya kita cukup mereview apakah di dalam spek teknis itu sudah menetapkan tingkat resiko yang akan dikerjakan, identifikasi baiknya seperti apa, dan uraian pekerjaannya apa. Seperti itu saja. Yang penting kita review, dia sudah cukup menetapkan satu uraian pekerjaan dan satu identifikasi. Terus dia sudah menetapkan tingkat resiko, yang nanti kita akan sandingkan dengan penetapan personil yang dipersyaratkan. Apakah sudah sesuai dengan tingkat resiko yang ditetapkan, seperti itu Ibu. Artinya tidak ada kewajiban. Kalau kewajiban mutlak harus wajib disampaikan itu tidak Ibu. Tapi kalau Pokja memang untuk memastikan, artinya memastikan kepada PPK ya monggo saja. Mungkin nanti di undangan reviewnya bisa ditambahkan
menyampaikan rancangan konseptual SMKK seperti itu. Seperti itu Ibu Anis. Terima kasih Pak. Soalnya Gimana, Bu memang Anis? kemarin kita sempat ragu ya, karena PPK-nya minta personelnya waktu itu ahli K3, sementara nilainya kan kecil gitu. Terus kita Nah, coba minta, ternyata hanya konsultannya itu belum membuat gitu loh ternyata rancangan konseptual. Akhirnya penetapan resiko ini kan hanya berdasarkan hasil justifikasi PPK sendiri. Tuh. benar, perkiraan ya Ibu ya. 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 Hampir sebagian juga di tempat saya juga kadang-kadang juga seperti itu Ibu. Ada juga sebagian seperti itu ya. Kalau kami sih ya kembali lagi kalau dia misalnya tingkat risikonya kecil ya kami rekomendasikan kepada PPK bahwa kalau tingkat risiko kecil cukup mempersyaratkan petugas K3 saja. Nah, kita sampaikan rujukan regulasinya seperti apa. Seperti itu Ibu. Jadi kita dari melihat dari tingkat risiko lah kita menyandingkan dengan persyaratan personil yang dibutuhkan. Seperti itu Ibu Anis. Oke, terima kasih Pak. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Anis. Selanjutnya ada resen dari ini guru pantun kita ya. Pantun PPJ. Silakan Bang Nasir. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik pepaya. Pepaya dipetik untuk dibuat sayur asam. Mohon izin kami dari Pangkal Pinang bertanya untuk sekedar menambah wawasan. Dari materi yang disampaikan tadi Pak Narsum, memang ini sangat ditunggu-tunggu nih dari kami ini untuk pekerjaan konstruksi ini. Ada beberapa hal yang kami tanyakan terkait materi ini. Yang pertama, untuk pekerjaan pengadaan langsung konstruksi, Pak Jepri. Jadi di dalam EPL ini, EPL elektronik pengadaan langsung, apakah perlu PPK mensyaratkan penyedia wajib menyampaikan RKK atau rencana keselamatan konstruksi untuk di dokumen penawarannya? Kalau memang wajib, bagaimana kalau tidak menyampaikan penyediaan? Apakah digugurkan atau diganti dengan penyedia lain untuk pekerjaan konstruksi pengadaan langsung, Pak? Nih, kemudian yang kedua, di slide 23 tadi yang Bapak sampaikan tadi, tabel B1 dan B2, itu kan untuk rencana keselamatan konstruksi kan wajib diisi ya Pak. Wajib diisi, tetapi isinya tidak dievaluasi. Tidak dievaluasi. Artinya kami masih bingung nih bahasa nih. Bagi kami ini apakah wajib diisi tetapi isinya tidak dievaluasi? Apakah hanya sekedar menyampaikan tapi tidak digugurkan? Bagaimana kalau misalnya dia tidak menyampaikan? Kalau bahasa seperti ini wajib diisi tetapi isinya tidak dievaluasi. Artinya tidak digugurkan kalau bahasa seperti ini. Tapi mohon penjelasan sekali lagi Pak Yepri. Kemudian terkait dengan pekerjaan konstruksi terintegrasi, kami kurang paham juga tadi Tuan Guru, mohon penjelasan Tuan Guru untuk penjelasan terkait dengan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kemudian yang terakhir, seperti Bapak sampaikan tadi, rencana keselamatan konstruksi yang sederhana, kami juga belum paham nih bagaimana format. Sepengetahuan saya di MDP itu tidak disebutkan atau tidak ada format untuk RKK sederhana. Mohon kalau ada formatnya bolehlah di-share di grup ini biar kami bisa untuk bekal kami nih untuk PL ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Narsum. Jaga diri, jaga kewaspadaan. Badan capek, segera beristirahat. Salam sehat, salam pengadaan. Semoga berkah dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung. Ini senior saya nih Pak Nasir.
Jadi baik-baik yang pertama begini Pak Nasir terkait pengadaan langsung, memang kalau kita mengacu ke khususnya di PUPR 10 ya, karena kita kan regulasi SMKK itu di sana, itu kan dinyatakan seperti saya sampaikan tadi, RKK penawaran merupakan bagian persyaratan tender. Jadi tidak ada dinyatakan terkait pengadaan langsung seperti itu. Nah, artinya seperti ini, kalau kita bicaranya MDP pengadaan langsung itu kan memang tidak ada Pak terkait persyaratan RKK itu tidak dipersyaratkan Pak. Dia tidak dipersyaratkan harus penyedia itu menyampaikan RKK, kalau tidak disampaikan gugur, itu kan tidak ada. Karena kembali lagi ketentuan kita mengevaluasi ini kan apa yang tercantum di dalam dokumen pemilihan kan, karena kalau kita bicara arti dokumen pemilihan itu adalah dokumen yang kita buat yang berisi ketentuan yang harus ditaati semua pihak. Berarti otomatis kita selaku pejabat pengadaan juga harus mentaatinya kan Pak. Artinya di dalam ketentuannya tidak mensyaratkan RKK, jangan sampai nanti kalau penyedia tidak menyampaikan RKK kita gugurkan. Nah, memang kalau kita lihat di SPSE, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu ada ya slotnya untuk RKK itu. Kan ada tuh sebenarnya. Nah, kalau saya tidak saya centang itu Pak. Itu tidak saya centang. Ya saya centang cuma daftar peralatan dan personil saja. RKK-nya tidak usah dicentang. Jadi kita kembalikan sesuai apa yang tercantum di dalam dokumen pemilihan kan pusat apa tempatnya ini kan adalah SPSE ini kan tempat penyedia menyampaikan penawaran Pak. Kan seperti itu tuh SPSE itu kan kalau kita lihat di SPSE pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu ada ya terkait ruangnya benar Pak Tomo ya ada ruangnya RKK itu ada Ya, kan yang isinya adalah fakta komitmen dan elemen kan itu ada tuh kalau di ya, pengadaan langsung di SPSE-nya ya SPSE pengadaan langsung itu ada memang. Cuma ya kita kembali lagi ke dalam dokumen pemilihan yang kita tetapkan itu kita mempersyaratkan atau tidak. Kalau kita mempersyaratkan ya monggo mungkin. Kalau kita memang mempersyaratkan kita kita berarti di dalam SPSC-nya tentu harus sesuai dengan apa yang kita persyaratkan kan seperti itu. Nah, sementara kalau kita bicara persyaratan di dokumen pemilihan pengadaan langsung itu kan khususnya teknis itu cuma ada dua saja. Seperti saya sampaikan tadi ada peralatan, ada personil kan seperti itu. Ya otomatis syarat inilah yang kita sesuaikan pada POM SPSE-nya, Pak. Jadi di SPSE itu cukup kalau memang kita mau mempersyaratkan ya cukup kita centang persyaratan, peralatan dan personil saja. RKK-nya tidak usah dicentang. Kan seperti itu. Jadi kan tidak menggugurkan, Pak. Tapi kalau kita mencentang misalnya kita centang RKK di dalam SPSE, di dalam Dukpil sendiri tidak ada nih terkait persyaratan harus ada RKK. Nah, tentu kan tidak berkesesuaian antara apa yang dipersyaratkan di SPSE dengan apa yang dipersyaratkan di dokumen pemilihan. Sementara kalau kita kembali di ketentuan Perpres itu kan dokumen pemilihan nih yang menjadi yang harus kita taati kan itu bukan SPSE kan. Jadi SPSE inilah yang harusnya semestinya menyesuaikan isi dokumen pemilihan kan seperti itu kurang lebih. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi memang tidak ada kalau persyaratan RKK di dalam pengadaan langsung itu tidak ada. Mungkin kalau memang, tapi kalau memang mungkin, karena kan kalau kita pun kadang berasumsi ini model dokumen ya. Kalau kita mau berinovasi, membuat mungkin harus dengan syarat RKK, ya tentu akan ada ketentuan tata cara evaluasi yang harus ditambahkan di dalam dokumen pengadaan langsung tersebut. Nah, jadi pada prinsipnya Pak Nasir RKK ini kalau pengadaan langsung itu dia RKK penawar, RKK pelaksanaan Pak, bukan RKK penawaran. Makanya tadi bentuknya adalah ada 5 tadi IBPRP, pengadaan alat pelindung kerja, IBPRP sederhana, kebijakan keselamatan konstruksi itu ada di saya lupa kalau tidak salah itu di lampiran 10 ya Pak ya, terkait di Permen PUPR 10 2021 itu ada Pak IB namanya RKK sederhana itu ada formnya di situ. Nah, seperti itu Pak Nasir yang pertama Pak. Terus yang kedua terkait masalah evaluasi RKK ya Pak ya. Memang kalau kita mengacu kembali lagi nih kita mengacunya ke dokumen pemilihan itu kan yang pertama adalah menyampaikan fakta komitmen kan seperti itu tuh menyampaikan fakta komitmen keselamatan konstruksi dengan ketentuan nama paket sesuai yang ditenderkan ya artinya sesuai nama paket sesuai dan menyampaikan 7 komponen fakta komitmen kan 7 uraian pernyataan komitmen udah. Nah, terkait elemen, memang kalau kita bicara itu khususnya pada tabel B1 dan B2 itu, pada tabel B1 kan yang kita nilai itu adalah
uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sesuai yang ditetapkan di dalam dokumen pemilihan. Kalau kita bicara di IKP Dukpil itu kan seperti itu, Pak. Jadi yang kita nilai itu hanya uraian pekerjaan dan identifikasinya sesuai yang ditetapkan di dalam LDP. Nah, pada tabel yang lain yang penting kolom tersebut terisi, Pak, tidak kosong. Kalau kolom itu terisi, ya sudah, berarti penyedia tersebut memenuhi. Apapun isiannya tidak dievaluasi, Pak. Yang penting pada tabel B1 kolom kedua dan ketiga kalau tidak salah ya, pada tabel kolom B1 itu uraian pekerjaan dan identifikasi bahayanya sesuai yang ditetapkan di dalam LDP. Misalnya tadi mungkin pekerjaan beton misalnya terjatuh misalnya seperti itu. Nah, selama penyedia tersebut menyampaikan itu sesuai, berarti memenuhi, Pak. Kolom yang lain yang penting terisi saja, Pak. Terisi saja. Apapun isiannya ya terserah. Kembali ke penyedia. Karena ini kan RKK penawaran kan. Artinya kita ini sampai sekarang masih melakukan relaksasi, Pak. Artinya relaksasi proses evaluasi RKK ini kan cukup sederhana sekali, Pak. Artinya tidak seperti waktu kita masih mengacu ke Permen PU kemarin ya. Di Permen PU kemarin kan kita mengevaluasi tuh tingkat kekerapan dikali tingkat keparahan kan itu. Sekarang kan tidak lagi, Pak. Kita cuma kalau kita mengacu ke MDP sekarang itu cuma itu saja sih. Artinya uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya pada tabel B1 itu sesuai yang ditetapkan dalam LDP. Nah, kolom yang lain yang penting terisi saja, Pak. Terisi. Jadi tabel B2 juga seperti itu. Yang penting kolomnya itu terisi saja. Isiannya itu tidak dievaluasi, Pak. Jadi mohon maaf kalau misalnya cuma ditulis A, B, C, D pun ya monggo saja, silakan saja. Itu memenuhi kalau kita kembali ke dokumen. Mungkin juga tadi, mungkin di kolom elemen C, yang di elemen D atau sampai di jadwal inspeksi. Selama kolomnya itu terisi, artinya tidak kosong, artinya sudah memenuhi, Pak. Tidak perlu kita evaluasi. Karena kan bahasanya kan isian tidak dievaluasi. Yang penting kolomnya terisi. Misalnya tadi contoh mungkin cuma menulis A, B, C, D misalnya, atau menulis 1, 2, 3, itu sudah memenuhi. Itu namanya dalam proses evaluasi. Nah, seperti itu. Atau penyedia tersebut menyampaikan salah satu penjelasan subelemen. Jadi kalau tabel khususnya untuk elemen C, D, dan E ya, itu tidak wajib harus tabel, Pak. Artinya seperti jadwal inspeksi itu tidak wajib harus tabelnya. Selama penyedia menyampaikan salah satu penjelasan subelemennya saja, itu sudah memenuhi prosesnya. Penawarannya sudah memenuhi. Isian dari penjelasan itu tidak dievaluasi seperti itu, Pak. Yang penting dia menyampaikan salah satu penjelasan subelemen. Udah isiannya itu tidak dievaluasi. Apapun yang dia sampaikan ya sudah, itu tidak menjadi bagian evaluasi. Seperti itu, Pak Nasir. Terus yang terakhir terkait pekerjaan terintegrasi, Pak, bagaimana kita menyatakan kalau kita mengacu ke peraturan presiden ya, karena itu kan ada tuh pekerjaan terintegrasi, contohnya Pak desain and build. Nah, itu kan pekerjaan terintegrasi itu artinya di dalam desain and build itu sudah mencakup pekerjaan perancangan, pekerjaan konstruksinya, atau pengawasannya. Nah, itu namanya salah satu contoh pekerjaan terintegrasi, Pak. Artinya jadi satu pekerjaan konstruksi itu sudah mencakup lingkup jasa konsultansinya juga di dalam itu, jasa konsultasi pengawasannya. Contoh ya, mungkin ini kalau kita bicara pekerjaan terintegrasi ini memang pekerjaan yang risiko-risiko besar, Pak. Pekerjaan kompleks. Misalnya mungkin bangunan tinggi dengan misalnya lebih 10 lantai. Nah, itu kan pekerjaan bisa masuk pekerjaan terintegrasi semacam desain and build. Nah, itu kan di Perpres itu tercantum salah satu contoh pekerjaan terintegrasi seperti itu. Seperti itu Pak Nasir. Terus yang terakhir tadi terkait IBPRP ya Pak. Terkait RKK sederhana. Memang di dalam dokumen pemilihan pengadaan langsung itu tidak ada Pak RKK sederhana itu seperti apa bentuknya. Nah, makanya seperti saya sampaikan tadi kalau saya pribadi membuat itu saya tambahkan saja Pak di dalam dokumen contoh RKK sederhana karena itu akan menjadi acuan nanti penyedia. Jadi nanti penyedia kan pada saat mau persiapan tanda tangan kontrak mereka kan wajib menyerahkan RKK sederhana nih. Karena kalau kita mengacu di Permen PU itu kan untuk pekerjaan sederhana pengadaan langsung penyedia membuat RKK. Nah, seperti saya sampaikan tadi mungkin tidak semua penyedia tahu RKK sederhana itu seperti apa. Atau mungkin mohon maaf, tidak semua penyedia mungkin membaca Permen PUPR 10 2021. Nah, saya coba cari Pak searching karena saya melihat di
pasalnya itu ada RKK sederhana, saya buka di lampirannya. Nah, di lampirannya itulah saya buka terkait RKK sederhana tadi, artinya bentuk RKK sederhana itu seperti apa, di lampirannya itu saya buka. Nah, disitulah yang saya masukkan ke dalam eh, nah, nah, ini saya mohon izin, saya share screen Pak. Itu mohon maaf di lampiran 4 Pak Nasir. Terlihat ya Pak Tomo ya? Terlihat. Tinggal di Nah, full ini Pak screen Nasir aja. di lampiran 4 Dok. Di lampiran 4 ya, khususnya di lampiran 4 Permen PUPR 10 itu ada Pak, ini Pak, format RKK sederhana pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, ini koper dokumennya seperti ini Pak, nilai kontrak, lembar pengesahan. Nah, terus ada di sini. Nah, ini Pak, contoh yang pertama tadi, kebijakan keselamatan konstruksi. Nah, seperti ini bentuknya. Ini seperti saya sampaikan di dalam dokumen tadi. Terus pengadaan APD, APK, IBPRP sederhana, rambu keselamatan. Nah, ini di lampiran 4 Permen PUPR 10 ada Pak Anasir. Nah, seperti itu, ini seperti itu contohnya. Ya inilah yang saya coba, artinya ini kan bukan bahasanya kalau saya merubah dokumen, saya tidak merubah dokumen sebenarnya. Saya cuma menambahkan saja. Artinya bentuk bentuk RKK sederhana itu seperti apa di lampiran 4 Permen PUPR 10 itu ada Pak. Jadi maksud tujuannya penyedia nanti pada saat mau persiapan kontrak sudah mengetahui ini bentuk RKK sederhana itu seperti apa. Nah, pada saat mungkin penyedianya kan mungkin hampir, tapi tidak semua mungkin penyedia itu tidak membaca ya Pak. Nah, pada saat saya tahapkan ada tahap di pengadaan langsung itu ada tahap klarifikasi negosiasi ya Pak ya. Nah, biasanya di situ saya sampaikan Pak. Kalau di pengadaan langsung itu kan ada tahapan klarifikasi negosiasi kan ada itu ya. Nah, biasanya di situ saya sampaikan kepada penyedia, nanti tolong dibaca kembali dokumen pemilihan, di sana ada RKK sederhana yang wajib penyedia sampaikan pada saat mau berkontrak. Nah, di dalam dokumen spesifikasi teknis PPK juga kami sudah sampaikan, Pak. Artinya kami sampaikan klausul, artinya salah satu penyedia nanti berkewajiban untuk menyampaikan RKK sederhana. Apa saja yang disampaikan itu sama seperti yang tercantum di dalam Permen PUPR 10. Jadi pada prinsipnya itu hanya sebagai pedoman saja Pak mereka menyusun. Ya nanti karena nanti kan bukan menjadi bagian evaluasi penawaran seperti itu. Seperti itu Pak Nasir kurang lebih yang bisa saya sampaikan Pak. Ada lagi Pak Nasir? Gimana, Pak Nasir? Ada konfirmasi? Cincinnya itu nah. Oke, cukup berarti Pak Nasir ya. Baik, kita lanjut ke chat. Ini pertanyaan melalui chat dari Bung Franciscus. Izin bertanya Pak, peraturan yang mengatur biaya penerapan SMKK pada jasa konsultansi konstruksi. Kayaknya udah ini ya, sebenarnya Ya, itu ada di dipaparkan ya. Permen PUPR 10 Pak, biaya penerapan SMKK jasa konsultansi konstruksi itu. Dan berapa berapa isinya itu kan sesuai kembali lagi kan sesuai kebutuhan ya. Tapi kalau Ya. seperti disampaikan tadi kan ada tuh penyiapan RKK, alat pelindung kerja, alat pelindung diri dan terkait pengendalian pengendalian pekerjaan konstruksi yang lain itu ada kan di slide tadi Pak. Seperti itu. Selanjutnya ke Ibu Yani Warti. Yang dimaksud dengan RKK penawaran akan dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan pada saat pelaksanaan itu bagaimana? Mohon penjelasannya, Oke, Bung Bang Jeffrey. baik. Baik, Ibu Yaniwarti. Jadi maksudnya seperti ini, Bu. Kan memang di PUPR itu kan disampaikan bahwa penyedia jasa wajib menyampaikan RKK penawaran menjadi bagian persyaratan tender dan nanti RKK penawaran akan dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan. Nah, jadi seperti ini contoh. Seperti saya sampaikan tadi, Bu. Misalnya nih, di dalam tabel B1, kan tadi kan kalau kita bicara RKK penawaran itu kan yang penting terisi saja. Uraian pekerjaan yang penting terisi. Contoh misalnya tabel kolom 1, tabel B2, kalau kita bicara, nah seperti contoh, misalnya mohon izin saya share screen dulu.
Oke. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Terlihat ya Pak Tomo ya. Nah, misalnya Ya, seperti ini, Bu. Kan tadi kalau kita bicara evaluasi itu kan yang penting itu uraian pekerjaan dan identifikasi sesuai. Nah, kalau kolom yang lain yang penting terisi saja, tidak dievaluasi. Nah, ini kan namanya RKK penawaran nih, Bu. Terus contoh, di tabel B2, kalau kita mengacu di tabel B2 itu pengendalian resiko sesuai kolom 6 tabel B1. Kan seharusnya sesuai ini. Nah, kalau penyedia mengisi di sini berbeda, memang kalau kita evaluasi ini tidak menggugurkan, karena ini kan RKK penawaran. Nanti pada saat pelaksanaan kontrak, RKK inilah yang dimutakhirkan, artinya disesuaikan dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Contoh misalnya mungkin kalau penyedia di sini cuma mengisi 0, 0 misalnya kosong seperti itu ya. Nah, nanti pada saat RKK pelaksanaan ini dimutakhirkan, disesuaikan lagi perhitungannya seperti apa, disesuaikan lagi permen PU-nya. Karena contoh juga ada misalnya penyedia itu menyampaikan dasar regulasinya permen PUPR 21 atau permen PUPR 5 misalnya di kolom isiannya. Ya itu kan dievaluasi kan tidak menggugurkan. Nanti di saat pelaksanaan itu dimutakhirkan, artinya disempurnakan. Maksudnya dimutakhirkan itu disempurnakan kembali isi RKK tersebut disesuaikan dengan ruang lingkupnya. Misalnya contoh jadwal inspeksi. Mungkin penyedianya pada waktu RKK itu mengisi semua kolom. Nah, nanti kita sesuaikan tuh. Nah, itu namanya maksudnya dimutakhirkan itu Ibu artinya RKK tersebut disempurnakan. Makanya penawaran itu kan dia relaksasi kan kita tidak mengevaluasi lebih spesifik. Artinya sudah yang penting terisi saja, isi yang tidak dievaluasi. Nah, nanti karena apa? Karena nanti itu akan dimutakhirkan di RKK pelaksanaan. Jadi disempurnakanlah di RKK pelaksanaan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Tomo. oke, baik, terima kasih. Terus ini ada Selanjutnya apa nih? dari Dokumen RKK masih Pak merujuk Amri. Permen PUPR. Apakah MDP tersebut bisa disesuaikan dengan Permen PUPR 10? Ya, seperti itu ya. Ya, BPBJ Maros, Pak atau Ibu Amri nih. Harus sebenarnya ya, Pak Amri atau Ibu Amri. Memangnya sebenarnya harus disesuaikan di dalam bentuk dari RKK itu memang harus menyesuaikan Permen PUPR 10. Nah, mudah-mudahan nanti nih, jadi nanti Pak Tomo nih, catatan Pak Tomo nih mungkin nih di tanggal 23 ya. Yang mungkin nanti ya ya, jadi catatan juga karena kan ini kan kita juga lagi terima kasih juga nih masukannya nih Pak Amri karena ini kan kita juga lagi dalam proses penyusunan perubahan MDP ya Pak Tomo ya sebagai bagian dari perubahan Perpres ya perubahan Perlem lah. Nah nanti jadi bahan masukan nanti ya mudah-mudahan di perubahan MDP nanti hal ini sudah bisa disesuaikan Ibu Bapak atau Bapak Pak Amri dengan Permen PUPR 10. Ya, artinya terima kasih dengan masukannya. Ini jadi catatan Pak Tomo juga nih. Ya Pak Tomo ya. Seharusnya memang ya, disesuaikan Pak. Karena kita benar kalau kita bicara Permen PUPR 21 kan itu sudah Permen PUPR yang dicabut. Kita sudah mengacu ke Permen PUPR 10. Seharusnya bentuk pom-pomnya pun ya menyesuaikan ya. Mudah-mudahan nanti di perubahan MDP-nya yang akan datang ini sudah sesuai dengan Permen PUPR 10 seperti itu. Seperti itu Pak Tomo. mungkin ada Bapak Ibu yang Ini ingin jadi PR Pak Tomo nih menyampaikan nanti nih ini. wajib merubah nih. Kalau ini agak menceng sedikit, ini kaitannya non konstruksi. Nah, tetapi kan kayak pekerjaan yang survei-survei itu ya, yang dia Mm-mm. notabene dia adalah penelitian atau Iya, studi kelayakan itu kan butuh juga artinya dia kerja di lapangan. Nah itu bisa nggak terkait dengan untuk dia biaya keselamatan dia dalam bekerja itu dia tercover di mana itu, Bang Jeffrey? konsultansi Pak, jasa konsultansi non konstruksi ya. Ya, maksud iya, 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 kalau rincian biayanya itu hampir sama saja ya, ada personil non personil kan seperti itu ya. iya, Kalau kita ya bisa saja mungkin Pak nanti kita sesuaikan atau kita paling tidak kita merujuklah ke regulasi tentang konstruksi ini karena mungkin memang itu kebutuhan kan. Kebutuhannya butuh mungkin iya, alat
alat pelindung atau alat keselamatan bukan, Ya, kita tidak bicara keselamatan konstruksi lah, alat pelindung lah atau alat kesehatan ya, monggo saja mungkin kita masukkan ke biaya non personilnya kalau memang dia jasa konsultasi non konstruksi, Pak. Kan itu kebutuhan memang. Artinya ya artinya sesuaikan enggak, kebutuhan ya kita, enggak ya nyalain monggo aturan gimana? ya kita nambahkan itu ya. Ya enggak, Pak. Kan karena penyusunan harga itu kan sesuai kebutuhan kita kan, apa yang kita Ya. butuhkan. Paling tidak kita juga memitigasi resiko yang terjadi kan seperti itu. Nah, ini ada Pak Adrian ini. Mungkin kalau Pak Adrian mau bertanya langsung bisa nih, silahkan Pak Adrian. Bila kita Ini di chat mempersyaratkan ahli muda beliau K3 pada bertanya. saat ini yang kita Ya, minta hanya pengalaman di bidang K3 atau pengalaman personal yang boleh. Bila kita mempersyaratkan ahli muda K3 konstruksi, berarti ahli muda K3 konstruksi pengalaman 3 tahun ya. Pada saat evaluasi yang kita minta hanya pengalaman di bidang K3 atau pengalaman personil ya. Kalau kita kembali ke dokumen Pak, artinya persyaratan pengalaman konstruksi ada terkait dengan keselamatan konstruksinya kan seperti itu ya. Kalau untuk petugas K3 petugas keselamatan konstruksi itu evaluasi pengalaman terkait dengan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan keselamatan konstruksi. Jadi mau dia sebagai petugas apa nih? Pengalaman di bidang K3 atau pengalaman personil sebagai ahli muda. Ya pengalaman dia di bidang keselamatan konstruksi, Pak. Tidak mempersyaratkan harus dia ahli pengalaman sebagai ahli mudanya. Bisa saja mungkin dia dulu punya pengalaman sebelum jadi ahli muda sebagai petugas, tapi kan petugas keselamatan konstruksi juga. Seperti itu Pak Tomo ya. Artinya tidak ya, spesifik kita harus mempersyaratkan dia harus pengalaman ahli K3. Yang penting dia pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan keselamatan bidangnya. konstruksi. Ini di bidang K3 konstruksinya, Pak. Jadi tidak spesifik harus ahli sesuaikan dengan ahli yang dipersyaratkan, tidak seperti itu. Seperti itu Pak Adrian, kira-kira Pak. Gimana Pak Tomo? Tanggapannya? Ya, sama. Sip. Oh, ini langsung. Terima kasih kalian. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak Adrian. Atau langsung ini bertanya langsung. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang akan mengajukan pertanyaan. Waktu masih 10 menit. Kalau selama ini ketika untuk pengadaan langsung, apakah disyaratkan petugas K3 juga? Bang Jafri? Pekerjaan konstruksi ya? Ya, Ya, kalau untuk pekerjaan pengadaan konstruksi langsung. ya Pak, kita mempersyaratkan petugas K3 konstruksi pengalaman dengan 0 tahun. Sama kita juga Tetap ya, persyaratkan tetap petugas ada K3 ya. konstruksi kan karena kita kembali ke tingkat resiko kan, tingkat resikonya itu kan tingkat resiko kecil. Nah, tingkat resiko kecil itu kan mempersyaratkan petugas K3. Tidak ada keterangan di sana harus pengadaan langsung ya. Kita tetap mempersyaratkan petugas K3 Pak dengan tanpa pengalaman seperti itu. Ini ada Pak Hendratma ya, Pak Hendratma ya. Ya, Pak Hendra. Ada yang resen Pak. Oh ya, Monggo Pak, Raisen silakan ya. Pak. Oh ya, Iya, silakan Pak Hendratma. Dari mana Pak iya, Hendratma? Tolong diperkenalkan diri. dari Trenggalek, Pak. Ya, UKPBJ-nya Halo, ya. Hmm. iya, Pak. Oh ya, silakan Pak Hendratma. Iya, iya. Ya, gini, mau tanya gini ya. Itu kan kalau di, apa ya, di biaya ya, di rancangan biaya itu kan, PPK itu kan merencanakan biaya keselamatan konstruksi berdasarkan kebutuhan. Tidak harus Iya. 9 komponen dibiayai semua. Terus kemudian, tapi kenapa kok penawar atau kemudian menjadi penyedia jasa itu Kak, wajib mengalokasikan 9 komponen itu. Itu nanti terus itu kalau ada apa-apa apakah juga harus menyediakan semua semua biaya 9 komponen itu. Iya, itu Pak pertanyaannya. Cukup, Pak Hendratma. Udah? Baik, Iya, silakan, Mbak. Oke, Pak Hendratma. Jadi maksudnya gini Pak, bukan bicara kebutuhan. Jadi gini, iya, PPK pun pada saat menetapkan HPS juga wajib menerapkan 9 komponen itu, Pak. iya, Nah, 9 komponen itu wajib diterapkan, cuma isinya sesuai kebutuhan. Misal contoh, alat pelindung kerja ya, atau alat pelindung diri. iya, Nah, alat pelindung kerja, alat pelindung diri ini sesuai kebutuhan, Pak. Butuhnya berapa? iya, Jadi volumenya itu kebutuhannya berapa, Pak. Jadi bukan menyatakan PPK
tidak menetapkan 9 komponen. Wajib, Pak, wajib menetapkan 9 komponen. Nah, cuma penyedia pada saat menyampaikan penawaran, misalnya tidak dalam hal penyedia tidak menyampaikan artinya 9 komponen tadi, artinya kurang dari 9 komponen tadi, dalam proses pemilihan itu tidak digugurkan. Tapi nanti pada saat berkontrak, penyedia tetap wajib untuk melaksanakan 9 komponen tadi, Pak. Nah, logikanya bagaimana penyedia mau menjalankan 9 komponen kalau PPK-nya sendiri tidak menetapkan 9 komponen, kan seperti itu. Seperti itu Pak Hendratma. Jadi prinsipnya PPK itu wajib menerapkan 9 komponen, Pak. Karena kalau kita bicara PUPR 10 itu kan terdiri atas 9 komponen, Pak. Jadi sebenarnya jangan kurang dari 9. Cuma isinya maksudnya kebutuhan ini kebutuhan biayanya, Pak. Misalnya tadi penyiapan RKK. Nah, berdasarkan kebutuhan PPK, oh mungkin butuhnya biayanya 300.000, misalnya mohon maaf seperti itu. Nah, itu kebutuhan. Misalnya alat pelindung kerja, oh butuh misalnya sepatu atau alat pelindung kerja, misalnya alat pelindung kerja, alat pelindung diri, rambu-rambu lah, misalnya butuh rambu-rambunya butuh 5, itu kebutuhannya, Pak. Tapi wajib tetap menerapkan 9 komponen. 9 tadi itu pun dikecualikan kalau tingkat resikonya kecil, yang komponen konsultasi dengan ahli keselamatan konstruksi itu dikecualikan, boleh dimasukkan, boleh tidak, Pak. Nah, jadi pada prinsipnya tetap harus menerapkan 9 komponen itu. Jadi maksudnya kebutuhan itu besaran biayanya itu yang kebutuhan, Pak. Seperti itu, Pak Hendratma. Nah, penyedia nanti juga menyampaikan 9 tersebut. Oh, Pak Hendratma? Kalau iya, kalau 9 komponen itu PPK wajib wajib menganggarkan ya. Wajib, Pak. Wajib PPK Iya, dalam HPS menetapkan 9 komponen. Cuma kebutuhan itu besaran biayanya iya, itu disesuaikan kebutuhan, Pak. Bukan disesuaikan kebutuhan, komponennya dihilangkan, tidak seperti itu, Pak. iya, iya, Tetap 9 iya, komponen, tapi besaran biayanya yang sesuai kebutuhan. iya, Nah, nanti penyedia sebenarnya wajib menyampaikan 9 komponen juga. Tapi kan kalau kita bicara di dokumen itu, kalau dia kurang dari 9 komponen tidak menggugurkan. Cuma nanti pada saat berkontrak tetap harus menjalankan 9 komponen tadi sesuai yang ditetapkan PPK di dalam HPS. Seperti itu. Jadi logikanya ya PPK harus menetapkan, Pak, baru penyedia juga melaksanakan. Seperti itu, Pak Hendratma. iya, iya, iya. Yang sering bingung itu Pak Jepri. Itu loh yang asuransi itu loh diisi berapa, itu sering PPK itu sering bingung. Ya, itu kan kembali Pak, Iya, isian iya, besaran biayanya itu yang sesuai kebutuhannya. Jadi analisa iya, PPK lah. Jadi asuransi iya, itu memang realnya berapa ya semestinya kan harusnya iya, seperti itu, Pak. iya, Karena ada juga saya kemarin contoh pengendalian terkait resiko keselamatan konstruksi. PPK-nya menganggarkan 100.000. Ternyata di sana saya lihat di uraiannya butuhnya CCTV, Pak. Nah, saya iya, kembalikan, Bapak CCTV di mana ada 100.000. Ya mau tidak mau mereka iya, merevisi kembali. Artinya iya, kebutuhan mereka nih kalau memang mau menetapkan 100.000 ya apa nih? Seperti iya, itu, Pak. Nah, iya, itu fungsi iya, nanti Pokja pemilihan pada saat melakukan review, Pak. Jadi juga ada oh iya, filter iya, di situ kan. Seperti itu. iya, Seperti itu, Pak Indra, iya. Pak. Oke, iya, iya, iya. Terima kasih Bang Jepri. Baik, sama-sama Pak Indra. Oke, terima kasih, Pak. Oke, mungkin udah tinggal 3 menit. Tidak ada yang bertanya, mungkin bisa closing statement, Bang Jeffrey. Baik, baik Pak Tomo, terima kasih. Bapak Ibu, ya pada prinsipnya penerapan SMKK ini memang wajib dilaksanakan di semua pekerjaan konstruksi, baik itu di pengadaan langsung ataupun di proses pemilihan. Cuma kalau di menetapkan persyaratan atau menjadi bagian evaluasi itu hanya ada di proses tender saja sampai saat ini. Tapi tolong diingat, di proses pengadaan langsung ada hal-hal yang harus memang ditetapkan oleh PPK. Seperti tadi ada penerapan biaya, identifikasi resiko yang wajib ditetapkan di dalam spesifikasi teknis. Nah, khususnya kita selaku pejabat pengadaan mungkin nanti pada saat review ya memastikan bahwa hal tersebut memang sudah tercantum di dalam spesifikasi teknisnya PPK khususnya untuk pengadaan langsung. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau dalam penyampaian hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muji Santosa, kepada Prof. Muklis, kepada
rekan satu kelas saya nih, Pak Tomo. Terima kasih banyak, Pak, sudah mendampingi. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Yefri Purnama yang telah berbagi ilmu tentang penerapan SMKK pada pekerjaan konstruksi, khususnya melalui tender dan pengadaan langsung. Semoga kita semakin paham ya tentang pentingnya penerapan biaya SMKK ini dalam kita bekerja sebagai pokja maupun sebagai pejabat pengadaan. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan dari saya ataupun adanya gangguan jaringan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Profesor Mukhlis. Terima Pulang kasih orangnya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.